Gagal masuk Senayan di pemilu 2024 menjadi pukulan telak bagi Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana tidak? Partai yang terhitung senior di tanah air tersebut baru kali ini gagal meloloskan kadernya ke DPR RI. Berdasarkan hasil penetapan KPU RI, P3 tak mencapai syarat ambang batas lolos DPR RI sebesar 4%. P3 mendapat perolehan suara sebesar 3,87% atau sebanyak 5.878.777 suara di pemilu 2024. Oleh karenanya, rencana muktamar P3 pada 27 hingga 29 September 2029 dengan agenda memilih ketua umum baru mempunyai arti strategis. Ketua umum baru P3 ditantang untuk menemukan formulasi baru untuk membawa lagi partai berlambang Ka'bah tersebut masuk ke gedung parlemen Senayan. Juru bicara P3 Usman Tokan mengatakan, pihaknya saat ini tengah merampungkan musyawarah kerja di sejumlah daerah. Menurutnya, musyawarah tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi sekaligus dukungan untuk pelaksanaan muktamar. Muktamar P3 rencananya akan dihadiri semua pengurus pusat serta perwakilan dari pimpinan pengurus daerah mulai provinsi maupun kabupaten kota. Dan diperkirakan ada 1.500 kader yang akan hadir. Sejumlah nama diprediksi bakal maju sebagai calon ketua umum P3. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi atau Romi pun membeberkan nama yang masuk bursa dari pihak eksternal partai, antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Sementara nama-nama yang berasal dari internal P3 sendiri antara lain Sandiaga Uno, yang merupakan mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, kemudian Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, Suarso Monoarfa, hingga PLT Ketua Umum P3 saat ini, Mardiono. Terkait adanya nama-nama dari luar partai, menurut Romi, para kader P3 saat ini sudah tak memperdulikan lagi apakah calon Ketua Umum P3 berasal dari kalangan internal atau eksternal partai. Pernyataan Romi dibantah Wasekjen P3 Rapi Herdiansyah. Ia membantah partainya tengah mencari tokoh eksternal untuk menjadi calon Ketua Umum atau Caketum dalam pergelaran muktamar yang akan datang. Rapi mengatakan sosok yang justru mencari tokoh eksternal sebagai Caketum P3 adalah Ketua Majelis Pertimbangan P3 M. Roma Hurmuzi atau Romi. Selamat malam, selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Partai Persatuan Pembangunan ataupun P3 ini sebentar lagi akan menggelar muktamar. Nah, yang salah satu agendanya ini adalah memilih posisi ketua umum. Salah satu posisi yang paling penting. Nah, sejumlah nama ini disebut, tapi dengan kondisi saat ini P3 rasa-rasanya butuh Superman atau mungkin Avengers untuk membenahi partainya. Atau mungkin setidaknya targetnya membawa mereka kembali ke parlemen di 2029. Untuk tahu lebih lanjut sebenarnya bagaimana strategi P3 masuk ke parlemen, kemudian memilih siapa calon ketua umum yang cocok untuk partainya, kita akan diskusikan langsung pada hari ini dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi yang sudah datang di studio CNN Indonesia. Saya langsung panggil. Selamat malam, Mas Romi. Malam. Sehat Mas Romi, terima kasih sudah datang ke studio CNN. Boleh silakan langsung duduk Mas Romi. Saya taruh sini ya. Silakan Mas Romi. Mas Romi, ini rasa-rasanya P3 ini saya mau langsung soal bursa calon ketua umum begitu. Ya. Ada banyak sekali pertimbangan, ada banyak sekali nama, internal, eksternal, semua disampaikan begitu ya. Bahkan muktamarnya belum terjadi, ini sudah ada tensi beberapa bulan lalu begitu kalau kita ingat. Tapi sebelum ke sana saya mau lihat grafis terlebih dahulu soal perolehan suara P3 dari tahun ke tahun. Ya. Silakan kita tampilkan. Kalau kita lihat, ini sebenarnya P3 secara garis besar, ketua umum ini kita cantumkan lengkap begitu ya, Gus Romi. Mulai dari Hamzah Has, ini ada penurunan, kemudian Pak Surya Dharma Ali sempat naik sedikit, kemudian turun sampai dengan di angka 3,8 di 2024 ini tidak masuk. Sebelum ke ketua umum, saya mau tanyakan dulu, kalau Anda yang berada di internal P3, apa yang terjadi dengan P3? Sebenarnya kalau mau dibahasakan gampang, partai ini memang memerlukan pembaharuan karena kurang bisa mengikuti kecenderungan perubahan demografi pemilih yang semakin memuda. Oke. Karena kesan Partai Persatuan Pembangunan ini adalah tua.
Itulah kenapa ketika saya memimpin partai ini 2014-2019 tetapi tidak sampai pemilu, itu saya mencoba untuk melakukan peremajaan. Kepengurusan dibuat sedemikian rupa secara struktur supaya pengurus anak cabang di tingkat kecamatan maksimum usianya 30 tahun. Kepengurusan di tingkat kabupaten maksimum 40 tahun dan kepengurusan di tingkat wilayah maksimum 50 tahun. Tetapi memang itu belum bisa berjalan dengan sempurna. Tetapi ingat bahwa menjelang pemilu 2019 waktu itu survei P3 dari 2 lembaga survei terkemuka itu sudah mencapai lebih dari 6% dan itu yang pertama kalinya. Tetapi kan kemudian kita tahu ada tsunami politik saat itu sehingga kemudian P3 turun dalam jumlah yang sangat signifikan. Kita kehilangan 20 kursi hanya karena tidak ada satupun partai politik yang tahan dengan isu pada skala nasional yang begitu masif karena semua perhatian nasional ada di dalam politik. Nah, karena itu 2024 kemarin sebenarnya agak mengherankan. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah apapun, ya semua konflik sudah mereda, kemudian partai dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi kenapa tidak lolos? Ya, dan kita kekurangannya itu, Mbak Diana, hanya 182.000 suara, sedikit sekali. Ya, tetapi itu juga menjadikan kita melakukan evaluasi bahwa ternyata suara RI kita itu 2,5 juta di bawah suara kabupaten. Suara kabupatennya P3 itu 8,3 juta. Artinya ada masalah serius di dalam pengelolaan partai di tingkat nasional, dalam hal ini DPP partai. Itulah kenapa kemudian saya pada Mukernas P3 bulan Desember 2024 melontarkan perlunya dilakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan saat ini karena memang dalam 11 kali pemilu baru pertama kali ini P3 gagal. Dalam situasi P3 baik-baik saja, begitu. Dalam situasi P3 aman-aman, tidak ada konflik, ya. Kemudian semua dalam kondisi kondusif, gitu ya. Kok malah nggak lolos, begitu. Sehingga memang kita melakukan evaluasi di samping perubahan lanskap politik yang saya selalu mengatakan hari ini politik semakin transaksional. Dan kita tahu persis bahwa politik yang semakin transaksional itu membutuhkan biaya yang semakin tinggi. Pada konteks itulah kita memang semakin tertinggal. Mas Romi, tapi banyak juga yang menilai bahwa P3 ini seperti kehilangan jati diri. Disebutkan bahwa kalau kita ingat dulu betapa kuatnya sebenarnya jati diri P3 sebagai partai Islam. Atau mungkin kita sampaikan sekarang ini adalah partai yang berbasis keagamaan satu-satunya. Karena kalau kita bicara PAN, kemudian PKS, PKB ini sudah bertransformasi rasanya seperti partai nasionalis begitu. Anda setuju tidak kalau misalnya dikatakan P3 ini sedang kembali mencari jati dirinya karena partai berbasis agama pun seolah-olah tidak ada di dalam nyawa P3 ketika berpolitik saat ini? Ya, kalau kita melihat ada satu survei yang dilakukan oleh satu lembaga tingkat dunia ya, yang dipublikasikan di salah satu jurnal. Saya dikirimin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi waktu itu, bahwa partai-partai berbasis Islam di 49 negara anggota OKI itu hanya mendapatkan kemenangan pada saat pertama kali muncul atau kemunculan kedua. Setelah itu mengalami penurunan. Dan itu adalah studi longitudinal. Artinya studi perolehan suara partai-partai politik berbasis Islam di negara dengan penduduk mayoritas Islam yang anggota OKI selama 30 tahun. Dan pengecualian hanya terjadi di Aljazair dan di Turki. Karena Turki sampai hari ini masih AKP. Nah, artinya kita kan harus menemukan selera pemilih secara seksama. Itu satu hal. Di sisi lain kita juga tahu dari studi disertasinya Prof. Burhanuddin Muhtadi yang mengantarkannya doktor di Australia itu dikatakan bahwa pemilu di Indonesia itu adalah pemilu dengan money politik tertinggi kedua setelah Uganda. Ketika disertasi itu dibuat. Saya yakin kalau disertasi itu dibuat tahun 2024, jangan-jangan kita sudah nomor satu di dunia. Begitu. Jadi sungguh menyedihkan sebenarnya negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tetapi ternyata money politik di Indonesia itu justru tertinggi di dunia. Sehingga memang ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya untuk partai-partai Islam seperti P3, tetapi bagi seluruh partai politik, terutama yang sekarang masih ada di Senayan, untuk melakukan redesign dari sistem politik kita. Kalau kemudian sistem politik kita dibiarkan terus berbiaya tinggi seperti saat ini, maka Senayan akan dihuni oleh para pemilik kapital belaka. Tidak ada orang dengan latar belakang aktivis, tidak ada latar belakang ideologis yang duduk di sana. Karena hanya orang yang berkantong tebal yang mampu duduk di Senayan, di DPR RI, duduk di pilkada, baik gubernur maupun bupati maupun wali kota.
Oke, nah ini menarik karena Anda menyebutkan sebenarnya P3 ini harus bisa beradaptasi. Mungkin dengan mencari saran-saran, nah ini saya juga mau konfirmasi soalnya. Ada beberapa informasi bahwa P3 ini juga mendapatkan saran dari Presiden ke-7 Joko Widodo soal ketua umum, soal siapa yang pantas atau tidak pantas, cocok atau tidak cocok. Ini saya ingin tanyakan sebenarnya kenapa harus meminta saran dari Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah memang P3 punya hubungan atau relasi kepartaian yang sama, ideologis yang sama dengan Joko Widodo? Tapi usai jeda, Gus Romi, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.